Nah ini kalau nge-create area, tinggal dimasukin aja aircraftnya, jenisnya apa, terus modelnya, si payloadnya atau sensornya apa, kebutuhan lensanya untuk apa, lidar mapping atau fotogram, terus return modenya itu ini penangkapannya berapa kali. Ini ada single, ada dual, triple, quad, sama penta. Saya biasanya kayaknya penta, tinggal oke aja. Terus ini ada tinggi terbangnya, tinggal disesuaikan aja. Ini safe take off altitude, ini dia nanti pas ketika take off di ketinggian berapa untuk sampai ke misinya, tinggal sesuaiin juga. Ini ada speed pada saat misi. Biasanya kalau lidar di 7 atau 8. Nah ini cruise angle untuk ngatur sininya, kita mau arah kemana si misinya, jalurnya. Ini juga sama, tinggal nyesuaiin areanya. Ini untuk set overlap, ini juga menyesuaikan, tapi biasanya 60, ini 80. Ini untuk set start pointnya, contoh misalnya sini. Nah biasanya untuk menghemat baterai ada yang namanya efficiency mode. Ini biasa dinyalain, jadi untuk kalibrasinya cuman di awal dan di akhir aja. Ini udah selesai, nanti tinggal dikonekkan ke drone-nya. Terus kalau untuk masukin yang import KML atau KMZ yang udah ada, tinggal gitu aja. Itu sama, ini tinggal diedit, ini dipastiin dulu. Kalau udah sesuai tinggal oke. Terus ini juga sama, yang sesuaiin aja. Ini juga sama, sesuaiin aja. Nah. Terus kalau untuk elevation optimize ini bisa dinyalakan, bisa juga enggak. Cuman kalau kami biasanya dinyalain untuk mengecek kembali si elevasinya udah benar atau belum. Terus kalau ilmu kalibrasi ini wajib dinyalain, soalnya pernah beberapa kali kita nggak dinyalain, datanya nggak bisa diolah. Nanti cruise angle ini untuk si jalur terbangnya mau bentuknya seperti apa, ini biasa tinggal sesuaiin aja. Ini kalau misalnya misinya udah selesai, dia pulangnya kemana, bisa ke exit route mode, return to home, land langsung turun, return to start. Biasanya kami return to home. Margin ini bisa digunakan juga, bisa enggak, tergantung kebutuhan juga. Baik lagi,
Ini jangan lupa harus dinyalain, soalnya ini sensor. Terus sama ini pastiin lagi RTH altitude-nya udah benar atau belum. Terus set home point-nya bisa disetting di sini. Nah, ini critical low baterai. Jadi kalau misalkan baterai sisa 35, dia bakal muncul notifikasi kalau udah harus pulang lah. Nah, biasanya saya nyetingnya di 25 sampai 35. Nah, kalau udah 25 biasanya dia langsung return to home walaupun misi masih berjalan. Biasanya seperti itu. Nah, signal actionnya return to home. Nah, ini untuk pas saat misi self take off altitude-nya samain lagi, sesuaiin. Terus signal location, jadi ketika si drone hilang sinyal dari remote, ini ada pilihannya hover, land, return to home atau continue. Nah, biasanya dikontinuin walaupun sinyal hilang, dia tetap akan terus misi gitu. Terus pada saat di sini jangan lupa, nah ini di kamera ini ada the wrapping. The wrapping ini tuh harus dinyalain juga, soalnya kalau saya nggak dinyalain dia kameranya bakal cembung. Nah, kayak fish eye gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan buat pengolahan foto udara hasilnya jelek. Jadi lebih baik di dua pingnya ini dinyalain. Nah, dia jadi nggak ada white. Nah, terus ini tuh bisa disetting ketika pada saat si drone-nya belum memulai misi. Kalau bisa sebelum misi harus sudah disetting dan dipastiin si ininya udah ke on atau belum. Dan cek juga untuk si baterainya. Nah, dia masih layak pakai atau enggak. Biasanya yang masih layak pakai itu di bawah 200 untuk cycle count-nya. Nah, ini cycle count-nya yang 29 ini masih layak pakai. Dan si voltasenya juga masih sama. Nah, cukup sih paling itu aja.